Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pecinta Timnas Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga saja selalu senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Nah, Timnas Indonesia telah merilis daftar 50 nama skuad sementara yang akan dibawa Coach John Herdman di Piala AFF 2026. Nah, melihat skuad yang dibawa Indonesia ini, fans Nguyen FC Vietnam ternyata terkesan sangat meremehkan kita. Bahkan mereka dengan PD-nya akan bisa mengalahkan kita dengan skuad yang ada tersebut. Seperti apakah? Langsung kita lihat berikut ini. Vietnam terutama memanfaatkan turnamen ini untuk menguji susunan pemain mereka sebagai persiapan menghadapi Piala Asia. Hasil pertandingannya tidak terlalu penting. Mari kita lihat ke depan dan atasi rintangan ini terlebih dahulu sebelum memikirkan Asia atau Piala Dunia. Indonesia dan Malaysia cukup kuat untuk membuat kita bahagia jika kita mengalahkan mereka. Mari kita singkirkan pemikiran bahwa sekalipun kita kalah, itu hanya dari barat. Jadi tidak ada yang perlu disedihkan. Ingat, kita juga memiliki warga negara naturalisasi dan warga Vietnam di luar negeri. Jadi kompetisi sekarang adil untuk semua orang. Maju Vietnam, buktikan kemampuanmu. Nguyen FC menganggap AFF adalah Piala Dunia. Kalau Monkey Java itu memang hebat, mereka pasti sudah menjuarai Piala AFF dengan pemain lokal. Hahaha. Vietnam hanya sebuah puff. Ini masih Belanda, tapi belum tim terkuat mereka. Melihat mereka kalah dari klub Indonesia sudah menjelaskan semuanya. Mengatakan mereka tidak peduli dengan piala itu bohong. Tapi yang terpenting adalah Piala ASEAN FIFA. Aku masih berharap Vietnam memenangkan turnamen ini. Sekalipun Anda memanggil 11 pemain asing papan atas, mereka tetap akan kalah. Lihat saja Filipina. Pelatih Kim telah merencanakan semuanya sejak taktik pengalihan perhatian yang dilakukan Malaysia dan kekalahan mereka di Bukit Jalil. Ia tidak pernah lengah terhadap tim-tim Asia Tenggara tersebut. Ia selalu menurunkan tim terkuat yang mungkin terlepas dari turnamennya. Media Vietnam pada berisik, apalagi fans Vietnam. Berisiknya minta ampun. Wah, ini dari netizen kita ini pasti ya. Semua pemain Thailand dan Indonesia memiliki keturunan Thailand dan Indonesia. Tetapi pemain Vietnam adalah orang Brazil tanpa darah Vietnam sama sekali. Namun penggemar Vietnam menipu diri sendiri dengan percaya bahwa orang-orang Brazil ini dapat berbicara dan menyanyikan lagu kebangsaan Vietnam hanya karena itu satu-satunya cara mereka untuk dapat secara realistis dibandingkan dengan Thailand dan Indonesia. Karena Vietnam tidak memiliki pemain berdarah campuran yang bermain di Liga Eropa seperti Thailand dan Indonesia. Begitulah seharusnya sepak bola. Jika Anda terus bermimpi memiliki pemain yang tanpa bakat, Anda hanya akan tetap terjebak dalam rutinitas yang sama. Malaysia bukan level Thailand, Indonesia, dan Vietnam, sebab ranking FIFA Malaysia jauh di bawah mereka. Malaysia hanya selevel dengan Brunei dan Timor Leste. Di AFF, Vietnam akan bertemu skuad tim B Indonesia. Dan di ajang FIFA Matchday barulah Vietnam akan bisa bertemu skuad utama Indonesia dan Thailand. Pertandingan final FIFA ASEAN yang seru, Thailand versus Indonesia, menampilkan tim yang penuh dengan pemain yang bermain di Eropa dan Jepang. Vietnam pikir AFF ini adalah kejuaraan besar kelas dunia. Jadi kita harusnya lebih berterima kasih kepada Indonesia karena telah membantu Vietnam berlatih dan mengasah kemampuan kita untuk melihat
apakah Vietnam cukup kuat untuk lolos ke Piala Dunia. Jika Vietnam memenangkan Piala Asia Tenggara dan Piala FIFA, kita akan memiliki kesempatan untuk pergi ke Piala Dunia. Bagi Vietnam, Piala AFF adalah segalanya. Pada dasarnya, Piala Dunia mereka sadar akan keterbatasan kemampuan mereka di level yang lebih tinggi. Mereka menganggap turnamen kandang ini sebagai puncak prestasi. Oleh karena itu, Vietnam tidak ragu untuk melanggar janji mereka untuk merekrut tentara bayaran Brazil, sebuah langkah yang sebelumnya mereka kritik keras dan anggap tabu. Sementara Thailand dan Indonesia bersantai dengan hanya mengirim cadangan. Vietnam sibuk mempersiapkan diri untuk turnamen kandang ini, sebuah acara yang bahkan tidak tercantum dalam kalender resmi FIFA. Akan sangat disayangkan jika trofi lokal ini, kebanggaan Vietnam, direbut oleh tim Thailand atau Indonesia yang hanya menggunakan skuad B mereka. Susunan pemain mereka bagus, meskipun bukan susunan resmi, tetapi Vietnam akan mengalahkan mereka dengan telak. Vietnam dan Thailand jauh lebih kuat. Pelatih baru Indonesia masih harus uji coba untuk menentukan skuad terbaik. Lo kira netizen Indo tidak berisik di media sosial yang suka keluar-keluar di akun negara orang? Sepertinya Anda belum sepenuhnya memahami landscape media di kawasan ASEAN. Vietnam adalah negara yang paling memperhatikan isu atlet yang mengubah kewarganegaraan mereka. Tetapi pada saat yang sama, juga yang paling kritis terhadap hal tersebut. Perhatikan saja negara ASEAN mana yang paling waspada dan memantau pergerakan negara lain di kawasan ini, dan gambaran akan menjadi jelas. Mengenai para pemain yang berangkat ke Indonesia kali ini, Vietnam akan mencetak banyak gol. Pede banget. Jangan bandingkan Indonesia dengan Maroko, kalian tidak berada di level yang sama dengan mereka. Setidaknya, Maroko memiliki salah satu liga terbaik di Afrika, dan mereka masih mengekspor pemain ke kancah sepak bola besar seperti Eropa. Apakah Vietnam pernah lebih baik dari tim A Thailand? Mereka hanya mengalahkan tim B Thailand di kejuaraan AFF terakhir. Selain itu, mereka kalah dari Thailand dan hampir setiap pertandingan lainnya. Anda harus secara konsisten mengalahkan tim A Thailand sebelum dapat membanggakan bahwa Vietnam lebih baik dari Thailand. Indonesia sangat menginginkan trofi ini seperti anjing yang menginginkan tulang. Indonesia belum pernah memenangkan satu pun sebelumnya. Indonesia pikir mereka bahkan bisa memanggil tim junior. Jangan harap. Susunan pemain Indonesia sebenarnya tidak terlalu kuat. Melawan Jepang, Indonesia menggunakan skuad lengkap dan tetap kalah 4-0 atau 5-0. Apalagi di sini mereka hanya tidak bisa menggunakan skuad lengkap. Ini akan jauh lebih sulit. Jangan terlalu percaya diri. Tanpa pemain naturalisasi, Vietnam akan seperti anak kecil yang bermain melawan ayahnya. Ingat, tidak ada kemungkinan 99,99% bahwa tim Belanda menang, Indonesia menang, tetapi Vietnam memenangkan 8 pertandingan berturut-turut. Ya pede boleh aja, kita buktikan nanti pas di turnamen resminya. Suka atau tidak, sekarang kami adalah yang terbaik di Asia Tenggara dan kalian harus menghormatinya, atau kalian hanya iri. Indonesia sangat mendambakan gelar juara, tetapi karena tingkat kemampuan dan mentalitas mereka selalu tersandung ketika hampir meraih kemenangan, yang menyebabkan kekecewaan selama beberapa dekade. Vietnam hanya berani memenangkan Piala ASEAN. Ketika tiba saatnya Piala ASEAN FIFA Cup di bulan September, Vietnam merasa gentar. Indonesia berada di bawah tekanan karena belum pernah memenangkan kejuaraan AFF.
Skuad pemain naturalisasi timnas Indonesia adalah yang terkuat di Asia Tenggara. Hanya Vietnam yang menganggap serius turnamen amatir semacam ini. Mereka ingin menang, mereka senang menang. Terlepas dari apakah itu pertandingan persahabatan atau turnamen, selama mereka menang, mereka memiliki kesempatan untuk berbangga. Sementara itu mereka tidak memikirkan masa depan. Vietnam yang akan menang dengan pemain Brazilnya. Kocak. Selamat datang para penggemar Vietnam di Indonesia. Kami bangga bersama saudara-saudara Vietnam. Mereka adalah tim nasional Belanda di Eropa. Mereka direkrut oleh Indonesia. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak kuat dan 100% Belanda? Luar biasa. Jika Indonesia tidak menang kali ini, mereka akan berada di peti mati bersama para pendengar dan rakyat Indonesia. Nah, itu dia komentar-komentar dari para fans Vietnam atau Nguyen FC ya teman-teman, yang mereka kepedean dan sangat yakin bisa mengalahkan Indonesia meskipun diperkuat naturalisasi. Nah, gimana nih kira-kira pendapat kalian? Silahkan tuliskan opinimu di kolom komentar yang tersedia. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video berikutnya.